Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan bersama Biri-Biri, bersama Bapak Al Ustadz, Bapak Farhan Ibrahim, yang saya nggak tahu sih gelarnya. Di episode ke-13, yang ya udah seperti biasa lah, nggak perlu muluk-muluk lagi Om openingnya. Langsung ke pertanyaan aja. Yuk. Yang saya jujur cukup resah tentang pertanyaan ini. Kan di tiap bulan puasa tuh pasti ada berita Pol PP tuh nyegel warung-warung makan karena puasa, katanya mengganggu orang puasa. Contoh yang kasus terbaru di tahun 2022 ini yang saya tonton dan saya baca, Pol PP menyegel warung makan terus nggak boleh dibuka, padahal apa tuh namanya? Ya, padahal warung itu ngejual babi. Baru katanya mengganggu orang puasa. Tahu gue lagi. Sebenarnya gimana sih Pak? Apa harus memang kita tutup kayak itu warung-warung? Sama aja kita menutup rezeki orang nggak kalau kayak gitu? Karena apa, pembelaannya kan dulu kan biar yang umat Islam tidak terganggu gitu. Padahal kan katanya nggak tahu, ini saya sempat baca di mana, entah hadis entah apa gitu. Semakin banyak godaan ya semakin banyak pahalanya gitu. Iya benar. Jadi hukumnya gimana tuh kalau itu tuh? Apakah lebih baik ditutup biar gak ada godaan, apa emang biarin aja gitu biar pahala makin banyak? Oke. Ini menarik ya sebenarnya. Ini apa namanya? Kalau gue sih kayaknya dulu nggak pernah dibesar-besarkan masalah ini. Dulu ya, waktu gue seumuran kalian, waktu gue seumuran lo ini, kayaknya hal ini tuh tidak pernah tidak pernah diangkat-angkat loh. Gak pernah diangkat di media lah. Iya. Waktu jadi sebenarnya sih bukan masalah dulu bukan masalah. Tapi sekarang jadi masalah tuh. Sekarang jadi masalah. Kayaknya sih ada sesuatu gitu kan. Gini, kalau hemat gua adalah sebenarnya kembali lagi kita balik lagi ke puasa. Puasa tuh sebenarnya kewajibannya siapa sih? Umat Muslim. Siapa? Oh iya, umat Islam. Yang Muslim aja yang wajib untuk puasa. Iya kan? Satu ini. Kemudian kalau yang Muslim puasa, nah dari yang Muslim ini ada nggak yang nggak puasa? Ada nggak yang boleh nggak puasa? Ada. Siapa aja? Wanita yang haid dan wanita haid dan nifas itu pertama kan. Iya. Musafir. Orang tidak berakal tidak mungkin untuk datang ke warung nasi Padang. Iya dong. Oh, om saya nggak puasa. Nggak mungkin dong. Iya. Atau dia ngaku tidak berakal bisa datang. Atau orang yang sakit gitu kan. Gue ngerasain saat bini gue lahiran pengen makan sesuatu gitu, dan itu lumayan ribet belinya gitu. Oh, itu waktu puasa tuh lahiran ya Pak? Beberapa hari sebelum lahiran. Beberapa hari sebelum puasa lahirannya. Oh. Kayak udah kalau nggak salah kemarin waktu yang anak kedua itu 2 hari atau 3 hari sebelum puasa gitu. Jadi kan bulan Ramadannya dia tidak boleh berpuasa tuh karena nifas. Iya. Nah akhirnya cari makan dong, ya kan? Yalah kalau nggak makan kelaparan pasti. Nah cari makan itu lumayan ribet. Pertama karena ada tuh warung-warung yang boleh belanja tapi nggak boleh makan di situ. Oh, nggak boleh dine in. Iya, kalau dine in.
Itu dan alhamdulillah beliau mungkin karena muslim yang taat tetap jualan. Cuman dia tanya dulu. Gue respect banget sama penjualnya, tapi dia tanya dulu, ini untuk siapa gitu. Oh boleh beli, cuman nggak boleh makan di sini katanya gitu. Kalau mau makan di sini nggak boleh beli dia katanya. Canggih ya. Nah ini mungkin sesuai dengan kadar keimanan masing-masing lah ya. Sebenarnya rezeki itu pasti akan ada pasti Allah yang sudah aturnya kan. Iya. Mau gimana pun caranya itu kan. Tadi kalau nutup rezeki orang, gue nggak setuju. Karena Ramadan ini itu malah orang-orang banyak yang jadi penjual dadakan loh. Tiba-tiba. Dan warung-warung makan juga tetap ramai dan penuh. Bahkan makin ramai Karena orang pas buka, pas sahur itu cari makan pasti kan. Nah, itu sebenarnya persoalan yang diada-adain gitu, yang sebenarnya bukan jadi persoalan tapi dibuat jadi persoalan seperti itu. Kalau menurut hemat gua. Tapi sebenarnya gimana sih Islam memandang penutupan ini? Nah, kalau menurut gua kalau kita lihat nih, kalau di satu tempat itu muslimnya mayoritas. Ya kan, kemudian sudah jelas-jelas di situ banyak muslim lah intinya, cuman dia masih terang-terangan untuk menjual kayak misalkan B1 B2 di situ gitu. Itu gua rasa sih emang cari masalah orangnya, jual pensil, cari masalah ya. Iyalah. Gini deh. Logika nih. Lu ada orang orang selain Islam gitu, kemudian lagi ibadah mereka. Terus lu a'udzubillahi minasyaitonirrajim keras-keras di situ. Kira-kira lu digebukin apa enggak sih? Ya pastilah. Minimal sedangkan puasa ya minimal diusir lah ya. Lu ngapain di sini gitu kan? Dikira nanti bawa bom lagi gitu kan? Pasti diusir itu. Nah, sedangkan memang kalau memang di situ mayoritas muslim, katakanlah hampir nggak ada lah yang non muslim gitu, hampir nggak ada. Ya itu buat apa gitu? Bikin tirai itu untuk apa? Masih mending bukanya pas jam 3 aja, pasti rame gitu kan, gitu. Terus kemudian kalau membuka juga makanan yang tidak halal bagi orang muslim, ya emang itu berarti angle beritanya doang, kayaknya sih ke arah situ, bukan jadi masalah kita. Kalau menurut gue sih itu sih. Cuman gimana? Tapi memang sebaiknya ada warung-warung yang buka. Ya, menurut gue sih udah beneran bagus itu yang buka cuman ditirai gitu. Menurut gue pribadi bagus ya. Bagus karena apa? Karena betul dia muslim, tapi bisa jadi sedang tidak wajib untuk puasa, atau malah kalau dia puasa haram, sebagaimana perempuan kan. Perempuan yang haid lu suruh puasa haram. Lu yang dosa kalau nyuruh wanita haid puasa gitu kan. Bukan malah dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Karena apa? Karena dia emang haram untuk puasa gitu. Sedangkan mereka juga saat ke pasar, saat pergi, mereka juga butuh makan kan. Nggak mungkin lah mereka untuk nggak masuk akal juga bagi gua saat mereka beli makan, bawa makan sendiri terus makan di depan orang-orang yang lagi puasa gitu. Kan karena itu lebih baik ditutup. Setuju nggak? Lumayan. Setuju nggak gitu? Ya kan? Gimana gitu menurut lo? Malam main. Kan? Balas chat. Beneran masuk akal gitu kalau rumah makan itu kalau buka itu ditutup.
Iya kan, memang mayoritas kayak itu Pak. Orang kalau di sini kan pasti ditutup tuh, di sekitar rumah saya pasti ditutup. Iya Cuman ditutup. kadang tuh alasannya nggak masuk akal tuh cuman karena ini bulan puasa jadi nggak boleh, nanti mengganggu orang puasa. Iya, takut imannya Iman Anda tergoda. lemah sekali. Alasan itu makanya itu yang gua sampaikan. Alasan itu sebenarnya masalah ini udah dari dulu. Padahal Cuman kan dari yang dulu jual kayaknya nggak Islam ada juga ya. masalah. Yang jual Islam juga. Iya. Harusnya yang Yang duluan jual makan tuh Islam yang juga. jual harusnya Kan kalau itu misalnya juga imannya kan nggak kuat. mata pencarian dia juga. Itu Iya. mata pencarian dia betul. Makanya menurut gua sih ini bukan masalah gitu, bukan masalah. Dan selemah Yang iya. jadi masalah adalah orang yang menganggap ini masalah, kemudian dipublikasikan. Itu adalah masalahnya di situ gitu. Ya. Dan selemah iman apa juga manusia yang lagi puasa tiba-tiba belok ke tempat nasi Padang karena nggak ditutup doang. Iya kan? Nggak masuk akal bagi gua. Iya kan? Kayak lu lagi naik naik motor nih, Tiba-tiba belok si Padang. Iya. Kan nggak mungkin. Lewat nasi Padang kelewatan ya. Kelewatan mundur dulu. Ke nasi Padang nih belok. Kayaknya menurut gua nih rada-rada nggak masuk akal gitu loh. Iya. Lemah bener imannya. Receh. Walaupun sebenarnya untuk melatih ya kita melatih anak-anak oke lah. Cuma kalau orang udah dewasa, mereka punya pilihan, nggak masuk akal juga. Kalau menurut gua nih orang-orang banyak loh yang mereka nggak sholat tapi tetap puasa. Nah itu pertanyaan yang bakal dipertanyakan nanti di episode selanjutnya. Ini bakal pertanyaan yang bakal dipertanyakan di episode selanjutnya. Gip. Jadi nyambung ya. Nyambung nih. Iya, jadi ini bakal nyambung nih nanti di next episode nih. Inti dari semuanya nih sebenarnya masalah bentar ini bukan bentar masalah. Bentar dulu. Ini nih sebenarnya bentar dulu. Masalah yang nggak perlu buka memang pintu belakang, Mam. Bentar dulu. Jadi apa namanya? Untuk masalah pahala tadi memang lebih baik dibiarin aja gitu, ditiarain aja gitu ya. Artinya. Pahala atau gimana? Enggak, maksudnya kayak untuk tadi yang untuk apa namanya? Katanya kan kalau misalnya lebih banyak godaan lebih baik pahalanya gitu kalau kita pas puasa gitu. Nah, jadi ya nggak apa-apa ditirain aja gitu, nggak usah ditutup gitu kan. Jangan tutup full gitu maksudnya. Nggak boleh dibuka gitu. Daripada tutup benar-benar tutup. Tidak jualan maksud lu? Iya. Tidak jualan. Kalau menurut gua sih lebih baik ditirai daripada dilarang tidak jualan. Karena tadi kita punya kebutuhan orang-orang yang memang butuh untuk cari makan gitu. Pertama memang dia jualan, kemudian kita juga menyediakan untuk orang-orang yang sedang tidak berpuasa. Seperti itu. Cuman kalau orang yang memang mayoritas muslim di situ, ngapain dia jual B1 dan B2 di situ? Kan nggak masuk akal menurut gua sih, menurut gua. Gitu. Kalau di daerah Tangerang kita kan ya ada lah pasti enggak. Nah, di Tangerang gua tadi kan dari Bang di Gading kan. Rumah makan banyak yang buka, ya nggak apa-apa. Masalahnya di mana? Kan gue nggak bakal belok juga ke warung B1 gitu. Oke lah, kalau misalnya lemah iman kita karena kita belok nasi Padang. Tapi kalau belok ke rumah makan haram itu kan sudah terlalu lemah banget sih iman. Ya, sangat susah sekali untuk berpikir ke arah sananya. Karena satu iman lemah dan dia makan makanan haram, itu udah 2 dosa itu. Gip, penutupan Gip. Ya, terima kasih pada kesimpulannya belum? Farhan. Oh iya, kesimpulannya janganlah mempermasalahkan hal yang sebenarnya bukan masalah. Karena khalayaknya lebih baik mengurusi masalah yang sudah ada lah, ngurusi demo tuh. Contoh. Lore ke demo nggak kemarin? Enggak. Ini nggak dibolehin sama ini. Kita mau puasa penuh, Pak. Iya. 10 terima kasih pada Bapak Farhan Ibrahim dan beliau Muhammad Bintang yang sebentar lagi bakal keluar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Ambil hikmahnya seperti biasa, buang yang jeleknya.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.